Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam teman-teman ya. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di YouTube-nya Radio GP ya. Oke. Untuk kali ini kita ada beberapa pembahasan. Yang pertama seperti biasa, poin pertama adalah kabar Marc Marquez untuk hari ini teman-teman ya. Dan untuk kabar kedua kita ada yang mana berita yang mengejutkan ya. Apakah hoax apakah tidak ya. Yang mana ada yang mengatakan Marc Marquez dan bos KTM ya sudah bertemu maksudnya bertemu, ini real bertemu ya, bukan dari pihak sana pihak sini berbicara ya, namun memang mereka sudah bertemu berbicara, entah apa nanti kita jelaskan. Dan yang kedua adalah kejutan lagi adalah KTM merekrut Marc Marquez di MotoGP 2024, namun memakai motor spek lain ya, maksudnya motor lain ya, bukan RC16. Seperti yang kita dengar-dengar, yaitu MV Agusta teman-teman ya. Pokoknya gitu, nanti kita akan bahas ya. Dan yang ketiga adalah Johann Zarco ya. Johann Zarco mengatakan ya, atau kena tipu oleh tim Ducati ya. Kena tipu tim Ducati, yaitu pada musim 2022 kemarin ya. Sebab itu Jorge Martin itu alasan pertama. Alasan kedua karena kontrak di Ducati membagi dia ada 2 tahun, namun di 1 tahun di ini dan 1 tahun di WSBK, itu yang membuat Johann Zarco keluar dan masuk di LCR Honda ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk informasi pertama kita langsung menuju seperti biasa, kita langsung menuju ke Instagramnya Marc Marquez ya, yang mana hari ini full video here, yaitu GP Austria kemarin Marc Marquez dengan Gemma Pinto ya. Dia membuatkan naik lagi ini dengan Gemma Pinto, mengenang-enang lah ya, kenang-kenangan lah kan, udah buat kenangan gimana gitu ya, mesti mengingat kembali ya teman-teman. Saat perjalanannya menuju ke Austria ya dengan jet pribadi Honda teman-teman ya. Jadi apa yang mereka tak tahu pokoknya gitu. Dan yang kedua adalah Marc Marquez kemarin bersepeda teman-teman ya. Ya, bersepeda. Oke, di rumah ya, di rumahnya Gemma Pinto pun ada, Alex Marquez ada ya. Dan untuk hari ini Mimin nggak tahu kenapa Marc Marquez mungkin sudah berada di Barcelona ya, karena dekat teman-teman ya. Mereka dekat, jadi bisa bolak-balik ya, pulang sana sini ya teman-teman ya. Ini Alex Marquez teman-teman ya, bermain sepeda. Oke, mantap kali. Pacak Marquez, pacak. Oke, Gemma Pinto, Alex Marquez. Di sini Mimin kalau Mimin lihat ada Gemma Pinto ini. Gemma Pinto tadi membuat satu reel yang mana menunjukkan sesuatu. Tunjuk mana Gemma Pinto, kita tulis saja Gemma Pinto. Gemma Pinto menunjukkan ini ya, dia memakai seluar atau celana yang Marc Marquez teman-teman ya. Ini dia memakan sushi. Ini ya, apa ini? Panda. Oke, panda. Ini gambar apa ini? Ini adalah celananya Marc Marquez ya teman-teman ya. Mana ini ya? Ini celananya Marc Marquez, ketinggalan. Oke, nggak perlu lama-lama, sudah selesai ya teman-teman. Berarti kabar Marc Marquez baik-baik saja bersama Alex Marquez dan Gemma Pinto dan semuanya ya. Langsung saja kita menuju ke ini ya, penjelasan apa yang dikatakan mereka antara Marc Marquez dan bos Ducati di saat perjumpaan yang dilakukan di saat race MotoGP Austria kemarin ya. Malamnya mereka
duduk bersama, namun diizinkan oleh pihak Honda bahwa Marc Marquez diizinkan untuk berbicara dengan bos KTM Pete Beryl, teman-teman ya. Apa yang diberbicarakan, Min? Nah, ini yang kita perlu bagi tahu. Yang mana setelah balapan MotoGP Austria di Red Bull Ring pekan kemarin, pembalap Repsol Honda yaitu Marc Marquez mengakui sudah bertemu dengan petinggi KTM. Dalam sebuah makan malam, Marquez hadir bersama Red Bull dan bos KTM Pete Beryl. Tapi Marquez tidak menjelaskan dengan detail apa isi pembicaraan mereka. Oh, tidak detail pula ya. Namun Red Bull merupakan tali perhubungan yang sangat kuat antara Marquez dan KTM. Itu adalah sponsor mereka masing-masing, gitu ya. Menarik untuk diketahui apakah pertemuan tersebut menjadi langkah awal kemungkinan Marquez ke KTM atau tidak ya, yaitu pembalap Cervera yaitu Marc Marquez yang memiliki kontrak aktif dengan Repsol Honda sampai tahun 2024. Dan Marc Marquez mengatakan pembalap dan tim terus berbicara di pedok tentang perpindahan saya. Itu kata Marquez kepada Sky Italia ya, yang dikutip oleh Crash.net. Pada Senin malam saya makan malam dengan banyak orang dari Red Bull dan mereka dan kepala KTM Motorsport juga ada di sana, yaitu Pete Beryl ya, yang memiliki hubungan baik dengan saya, kata Marquez lagi. Seorang pembalap selalu mencari yang terbaik, tapi sekarang saya memilih kontrak dengan Honda dan saya memberikan segalanya untuk mereka, imbuh Marc Marquez ya. Jadi di sini Marc Marquez menjelaskan sedikit yang mana kesetiaannya ya. Berarti di sini Marc Marquez tidak seperti yang kita dengarkan sebelum ini ya, yang mana Marc Marquez memohon kepada KTM sudah 2 kali memohon, namun KTM menolak. Padahal Marc Marquez tidak berkata apa-apa pun ya, belum berkata apa-apa. Namun kali ini memang dari Marc Marquez sendiri ya yang mengatakan, yang mana dia memang berjumpa dengan bos KTM, itu pun karena GP Austria ya, yang mana GP Austria itu adalah markasnya Red Bull, teman-teman ya. Yang mana kita tahu Red Bull itu adalah sponsor besarnya Marc Marquez ya, dan sponsornya KTM gitu, teman-teman ya. Jadi di situ ada perjamuan ya, atau ada kenduri makan, teman-teman ya. Kenduri makan malam. Jadi di situ mau nggak mau Marc Marquez harus hadir ya, enggak? Sponsor besar yang mengajak mesti hadir, teman-teman ya. Kalau Mimin pun dia sponsor yang ngajak mesti ya, mau lah, namanya juga makan ya nggak, men? Jadi di situ Marc Marquez mau nggak mau harus mau ya, jadi berjumpa dengan orang-orang besar, apalagi seperti bos KTM yaitu Pete Beryl ya. Pete Beryl itu, namun di situ bukan membahas masalah Marc Marquez, oh aku mau pindah ke KTM, mau, bukan itu. Malah Marc Marquez mengatakan isu yang sangat panas di luar sana yang mengatakan Marc Marquez bahkan pindah ke KTM gitu ya. Jadi di situ Marc Marquez menjelaskan yang mana Marc Marquez masih ada kontrak dengan Honda tuh tahun depan, dan di situ Marc Marquez tetap akan memberikan terbaik kepada Honda gitu, teman-teman ya. Namun kalau 2024 nanti motornya nggak kompetitif atau masih belum ada perubahan, di situ baru Marc Marquez akan pindah. Itu pernah dikatakan oleh Marc Marquez ya. Dia akan mengatakan itu oleh manajernya, yaitu si Jorge siapa? JL Martin, siapa namanya? JL Martin ya nama dia, manajernya ya. Dia mengatakan kalau 2024 memang belum kompetitif, di situ baru akan difikirkan Marc Marquez akan pindah gitu ya. Pindah kemana kita nggak tahu, teman-teman ya. Apakah pindah ke rumah atau gimana gitu ya. Jadi di sini Marc Marquez menjelaskan dia tidak ada perpindahan. Namun ada isu lagi ya, yang mana isu ini yang mana dikatakan Marc Marquez akan bermain, akan masuk ke KTM namun dengan motor spek lain ya, teman-teman. Yang mana di sini tahun ini KTM telah menurunkan 4 motor dengan 2 tim berbeda. Juga secara KTM mengubah nama untuk motor tim satelit mereka, yaitu menjadi gas-gas sudah kedua ya. Pabrik Australia itu berusaha untuk mendapatkan 3 pemain ya, atau 3 merek ya di MotoGP demi mengakomodasi pembalap mereka, yaitu Marc Marquez dan si
Pedro Acosta ya. Sayangnya Dorna Sport selaku penyelenggara Grand Prix mengizinkan hanya mengizinkan pabrikan yang menggantikan Suzuki, bukan tim satelit gitu. Jadi karena itu tim satelit KTM yang merencanakan akan terbentur oleh aturan tersebut. Jadi KTM mendaftar tim ketiga dengan nama pabrikan yaitu MV Agusta yang juga dimiliki KTM. Ada kemungkinan dapat diizinkan, tapi KTM harus memodifikasi RC16 agar tidak terdaftar sebagai pabrikan baru, agar bisa terdaftar sebagai pabrikan baru dengan nama MV Agusta gitu teman-teman. Jadi di sini dikatakan kalau ini proyek ini tim ini diterima oleh si Dorna Sport, jadi Marc Marquez itu digadang-gadangkan rumornya akan berdampingan dengan Pedro Acosta akan menempati tim baru tersebut. Namun untuk saat ini isu ini masih dalam isu panas, belum pasti apakah Dorna Sport memberi. Namun Marc Marquez sudah menegaskan yang dia masih ada satu kontrak dengan Honda di tahun 2024 ya. Di tahun 2024 bersama Honda, dan Marc Marquez akan memberi yang terbaik di last kontraknya ya. Apakah dia akan disambungkan lagi atau dia akan berpindah karena motor nggak kompetitif atau bagaimana, kita belum tahu karena kita masih berada di tahun 2023 teman-teman ya. Jangan tanya, "Ben, bagaimana nanti 2024?" Belum tahu kita masih berada di tahun 2023 gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, berarti di sini sudah jelas apapun yang dikatakan mereka akan masuk KTM di MV Agusta tuh apa itu 2024 itu tidak akan terjadi ya, karena Marc Marquez sendiri sudah mengatakan dia akan habis-habisan bersama Repsol Honda di akhir sisa kontraknya. Oke, jelas teman-teman ya. Oke lah teman-teman, itu saja berarti Johann Zarco nggak sempat kita bahas. Pasti kita bahas Johann Zarco ya. Yang mana di sini Johann Zarco kecewa dengan si Ducati, yang mana mereka tidak mengingat jasa towingnya si Johann Zarco yang berlaku pada MotoGP Thailand ya. MotoGP Thailand dulu, siapa yang ingat lagi bagaimana si Johann Zarco melewati Marc Marquez ya, dan menutupi Marc Marquez di saat itu ya, kalau nggak salah Mimin lah, dan menjadi tim ordernya si Francesco Bagnaia ya. Padahal kesempatan dia untuk memotong ada teman-teman ya, namun sudah kena kode oleh bos-bos besar Ducati ya kepada pedok Pramac Racing saat itu ya. Yang mana Gigi Dall'Igna setelah kemenangan yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia yang menjadi tim order oleh si Johann Zarco ini tanpa disuruh, Johann Zarco ini sebenarnya bukan tim order, namun karena inisiatif sudah ada pengarahan, jadi dia mengawal si Pecco Bagnaia ya untuk menjadi menang di saat itu ya. Lalu di saat itu mereka mengatakan terima kasih khususnya kepada Johann Zarco karena tidak mencoba menyalip Pecco di tahap akhir balapan. Sebuah upaya yang akan sangat beresiko mengingat kondisi di lintasan. Bahkan Bagnaia pergi ke sana dengan kata-katanya sendiri, dalam situasi kami ada baiknya dia tidak mengambil resiko tertentu. Saya berterima kasih kepada Johann dan timnya. Itu Bagnaia sendiri pun mengatakan begitu ya. Jadi di sini si Johann Zarco ini sakit hati, timnya karena mereka tidak membahas masalah si Johann Zarco untuk tahun 2024. Malah yang dibahas adalah si Franco Morbidelli. Gitu teman-teman. Malah yang dibahas si Franco Morbidelli. Bagaimana kita menempatkan si Franco Morbidelli, itu yang dibahas. Jadi Johann Zarco ini inisiatifnya terus menjumpai LCR Honda untuk meminta bergabung dengan LCR Honda ya. Itu Johann Zarco yang menjumpai bos LCR Honda teman-teman ya. Kejadiannya sebab itu rupanya. Itulah betul seperti Jorge Martin katakan.
Betul seperti memang benar jika Anda bertarung seperti Jorge Martin katakan ini Prancis itu telah menimbul kesalahpahaman rekan timnya Jorge Martin. Kami berada di kejuaraan ini, Jorge Martin katakan gitu hari. Walaupun kemarin waktu itu Jorge Martin sangat kesal sekali dengan tidak terpilihnya dia ke tim pabrikan. Jadi di situ Jorge Martin sudah berniat akan habis-habisan ya, walaupun saingannya di depan si merah ya, Ducati sendiri ya. Jadi Jorge Martin mengatakan di saat itu bodoh si Johan Zarco ini, dia tidak merebutkan peluang untuk dia bisa memperebutkan peluang untuk kejuaraan. Itu kita dikatakan oleh si Jorge Martin ya, yang mana kami berada di kejuaraan dunia dan saya akan mengalahkannya sebuah podium. Memang benar jika Anda bertarung dengan Pecco untuk posisi ke-6 atau ke-8, maka Anda tidak perlu melewatinya. Namun podium layak untuk dicoba, dan terlebih lagi jika Anda memiliki kecepatan untuk mencoba memenangkan perlombaan. Itu Jorge Martin katakan saat itu. Kenapa si Johan Zarco tidak melewati si Pecco Bagnaia untuk memperebutkan podium? Padahal di saat itu kita bisa lihat yang mana Johan Zarco bisa menyalip si Pecco Bagnaia ya. Tapi kalau kita bersaing di posisi ke-6 atau posisi ke-8, nggak apa-apa, nggak perlu dilewati. Ini podium, kita berhak. Di situ ada nada percampuran karena benci si Jorge Martin karena tidak terpilih untuk tim pabrikan, dan untuk satu lagi memang karena layak untuk kita mencari podium gitu ya. Jadi untuk saat ini baru kena batunya ya. Jadi si Johan Zarco merasa tidak tidak dihargai dengan usaha dia di situ. Gitu ceritanya teman-teman, kasihan sekali. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.